Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Weekly Stock Analysis, yaitu analisa saham-saham terbaik pilihan Bapak dan Ibu dari alat robot yang muncul. Mulai hari Senin tanggal 8 sampai hari Kamis tanggal 11 yang di voting dari 10 saham, kita mencari 5 yang voting terbanyak atau berdasarkan pilihan Bapak dan Ibu. Baik. Berikut ini adalah weekly review-nya untuk alat robot dari algoritma reinforcement depth key learning. Jadi rekomendasi dari big data analysis yang keluar dari Telegram bot, Delcon bot ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat mulai dari tanggal 8 kita ada banyak saham-sahamnya sampai tanggal 12 banyak sekali ya, dan untuk tanggal 12 kita sudah buatkan aftermarket close-nya kemarin dan sekaligus kita membahas weekly-nya ya. Nanti saya hanya review sedikit, Bapak Ibu bisa nonton untuk analisa aftermarket close tanggal 12 Desember, linknya nanti saya masukkan ke dalam deskripsi video. Jadi mulai tanggal 8 Desember sampai tanggal 11, dari sekian banyak ini alat robotnya ya, ada yang berkali-kali juga, seperti ini Indika, dia sudah dibahas di hari Jumat. Yang kita mengambil 10, dari 10 itu akan kita voting ya. Nah, alat robot ini dan votingnya Bapak Ibu, alat robotnya, dan nanti kita akan lakukan analisanya menggunakan Telegram bot di Delcon bot, linknya saya masukkan ke dalam deskripsi video. Votingnya ada di Telegram channel, Bapak Ibu silahkan join Telegram channelnya. Linknya juga ada di deskripsi video. Sosial medianya silahkan di follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Lalu disclaimer-nya on ya Bapak Ibu, karena ini adalah hasil voting, sudah dari pilihan Bapak dan Ibu, walaupun dibatasin dengan dari Telegram bot, tidak boleh request analisa saham apapun. Apakah itu ACES lah, apapun alasannya, tidak boleh request. Karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham ya. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan sendiri nanti. Saya akan sharing bagaimana caranya ya. Bapak Ibu lakukan sendiri aja. Practice make perfect ya. Jadi disclaimer on, trade at your own risk. Silakan dilakukan analisa ulang nanti. Baik, ini dia untuk aftermarket close tanggal 12 Desember. Bapak Ibu bisa nonton dulu sebelum nonton weekly-nya, karena pembahasan weekly-nya sudah ada untuk hari Jumat tanggal 12 Desember sudah ada di video ini ya. Linknya juga untuk analisa hari Jumat tanggal 12 Desember nanti akan saya masukkan ke dalam deskripsi video. Saya sarankan nonton dulu ya, jadi supaya paham nanti, karena kita agak berbeda weekly dengan aftermarket close. Nah, ini dia hasil votingnya Bapak Ibu. Ada 230 suara yang masuk. Oke, pilihan terbanyak adalah Adaro 22%, ada 52 suara. Ada Bumi 19%, 43 suara. Cukup banyak. BRPT 11%, 26 suara. BBYB sama Goto sama-sama 10%, sama-sama 23 suara. Tapi karena BBYB-nya huruf B di depan, maka dia akan kita analisa duluan, sama saja. Oke, jadi sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu yang sudah memberikan vote-nya dari 400 yang melihat ini ya Bapak Ibu. Mungkin banyak yang tidak punya atau tidak pegang dan lagi tidak mengincar. Jadi dia ya tidak ada di sini, tidak memberikan suaranya. Oke. Jadi terima kasih kepada Tins. Tins ini luar biasa ya Bapak Ibu. Saya belinya dari harga 1000-an. Terus Kija sedang bergerak. Lalu ada Auto. Lalu PTRO. SMA juga nih. SMA nih siap-siap dia akan wake off-nya sudah masuk fase E. Oke, itu saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Ya, baik yang terpilih atau tidak terpilih. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin nanti membahas Kija, melihat wake off-nya, bisa lakukan analisa sendiri. Caranya bisa Bapak Ibu contoh. Jadi, tinggal diakses Telegram bot-nya, Bapak Ibu bisa lakukan nanti analisa sendiri. Oke, apa bedanya aftermarket close dengan weekly? Kalau weekly ini kita fokus melihat struktur wake off-nya. Jadi tidak lagi sinyal buy sinyal yang diutamakan, tapi kita akan melihat bagaimana wake off-nya berjalan di time frame weekly. Apakah dia bisa berjalan di 5 menit atau 1 jam dan daily untuk wake off? Tentu bisa ya Bapak Ibu. Cuman sepanjang pengalaman saya ya, sudah 20 tahun di pasar saham Indonesia, sudah sekitar 16 tahun saya pakai wake off ini. Umumnya saham-saham yang bagger, yang terbang tinggi, itu berjalan wake off-nya di weekly.
entry-nya tetap di daily ya Bapak Ibu. Kenapa entry tetap di daily? Karena risk-nya supaya kecil. Kalau entry-nya pakai time frame weekly, wow, gede sekali. Risk reward-nya terlalu gede, risk-nya jadi agak tidak make sense untuk kita entry menggunakan chart daily. Entry-nya tetap daily, struktur wake off-nya berjalan di weekly. Jadi memang harus sabar. Apa yang disebut dengan wake off price cycle atau wake off price structure, bahwa wake off itu menjelaskan pada tahun 1920-an. Jadi 1920-an ya, dia sekitar sampai dia lahir 1890 lah kalau nggak salah. Terus dia menulis buku, mulai menulis tahun 1920 sampai 1930. Ini lama sekali ya. Maksudnya metodenya sudah teruji hampir 100 tahun. Bapak Ibu. Jadi sudah teruji di pasar saham Amerika, sudah teruji di pasar Eropa, di berbagai macam saham finansial selain dari saham, dia di komoditas juga sudah ada yang nulis, di forex juga ada. Nah, saya menggunakan ini sejak tahun 1900 sejak 2000 mungkin 9 atau 2008 atau 2009 lah ya Bapak Ibu. Mulai pakai wake off dan saya sudah menguji ya sekitar 15 tahun, 16 tahun di pasar saham Indonesia, dan memang dari pengalaman saya dan apa yang saya dapatkan dalam 15 tahun, taruhlah 15 tahun menggunakan wake off ini, dia bermain di weekly. Oke, jadi memang teruji lah, terbukti lah. Tinggal saya tidak tahu dulu waktu belajar tidak ada satupun guru-guru di Indonesia yang menggunakan wake off. Bisa jadi saya salah, tapi saya tidak menemukan. Akhirnya saya belajar sendiri selama 15 tahun di wake off ya. Jadi ini memperkuat bagaimana saya belajar saham sudah di pasar saham Indonesia selama 20 tahun, 15 tahunnya sudah pakai wake off. Sebelumnya pakai macam-macam lah, pakai indikator MACD Golden Cross, pakai stokastik, pakai moving average. Ya, yang cocok adalah volume price analysis dan wake off. Oke, jadi wake off menjelaskan hanya 4 ya price cycle-nya. Stage-nya adalah pertama, harga itu akan mengalami fase akumulasi. Setelah fase akumulasi, dia akan ada marking up. Setelah marking up selesai, maka ada proses distribusi, lalu dia akan melanjutkan dengan marking down. Ini secara teori. Oke, kalau kita beruntung, pada saat akumulasi kita akan menemukan spring, ya, lalu dia akan selesai akumulasi dan memberikan the best time for buying. Dari pengalaman saya, juga dari textbook, tidak ada waktu yang terbaik membeli selain di lokasi ini. Jadi kita tidak usah menunggu, karena akumulasi kan bisa terjadi 2 tahun, bisa terjadi setahun, bisa terjadi 6 bulan, bisa terjadi 3 bulan, bisa terjadi 1 bulan, bisa saja. Nah, kan kita paling enak tuh ketika kita beli langsung terbang kan gitu. Itu berarti dia the best time. Oke, di sini posisinya setelah akumulasi selesai, kita akan ada the best time for buying. Kalau kita beruntung, kita akan dapatkan spring ya. Dan kalau kita beruntung juga ya, kita akan diberikan second chance to buy. Dia akan turun dulu, memberikan pullback, dia mengejar demand. Nah, ini 80% dia naik terus, dia turun, memberikan second chance to buy. 20% dia naik terus, tidak memberikan second chance to buy. Dia langsung aja naik. Setelah selesai di fase akumulasi, dia akan langsung marking up. Ini ciri-cirinya adalah harga terus bergerak naik atau bullish. Setelah selesai, maka akan masuk ke fase distribusi. Kalau kita beruntung, kita akan ada utat. Lalu setelah itu distribusi selesai, kita akan mendapatkan namanya the best time for selling. Ya, jadi tidak ada waktu terbaik untuk menjual selain di sini. Nah, bisa aja kalau kita jual di sini, dia masih bisa naik, tapi di sinilah yang terbaik. Setelah kita jual, dia turun. Nah, kalau kita beruntung, kita akan mendapatkan second chance to sell. Setelah itu dia akan masuk fase markdown. Setelah markdown selesai, dia akan masuk lagi fase akumulasi. Hanya itu saja. Simple sekali. Jadi saya trading selama 15 tahun menggunakan wake off ini simple, ya enak gitu. Membaca marketnya, kita paham apa yang terjadi. Walaupun di dalamnya secara teori tidak semudah itu. Tapi gambaran besarnya simple lah. Hanya ini saja. Kita nggak usah pakai posisi di mana Jupiter, di mana Saturnus, ya, di mana bulan pengaruhnya terhadap ombak di lautan, gitu. Nggak usah. Lihat aja price, lihat volume, lihat struktur wake off-nya terjadi apa, gitu. Udah simple. Oke? Nah, biasanya saya kan sharing ilmu. Nah, ini saya akan sampaikan bahwa tidak seindah itu juga, tidak semudah itu. Jadi,
ada banyak variasi, sebab apa yang terjadi di market itu tidak pernah 100% sama. Dia serupa tapi tidak sama. Tinggal kita rajin-rajin berlatih. Kadang-kadang saya sudah 15 tahun menggunakan Wyckoff ini, kadang-kadang salah juga. Saya duga dia adalah distribusi, ternyata dia reakumulasi. Oke, di sini seperti biasa saya sharing ilmu. Ini adalah salah satu pola-pola reakumulasi yang sering saya salah gitu. Saya duga dia adalah distribusi, ternyata reakumulasi. Ciri-cirinya adalah kita akan mengalami namanya preliminary supply, lalu ada buying climax, auto reaction secondary test. Nah, ini kita sebut dengan fase A. Dia merupakan change of character. Nah, kita duga kalau fase A terjadi, maka dia akan mengalami distribusi. Ternyata dia jatuh dulu. Nah, dia jatuh, ini menjadi minor ya. Biasanya dia akan ngetes ada di sini demand zone. Dia akan tes. Ini juga menjadi minor, sign of weakness atau selling climax. Tergantung nanti chart candlenya seperti apa, ada ciri-cirinya. Setelah itu dia akan naik ke atas memberikan auto rally, dia memberikan secondary test. Ada yang mengatakan ini adalah minor SOS, kalau yang mau simple, tapi ada yang melabelkan auto reaction secondary test lagi, menandakan ini adalah change of character terhadap sebelumnya. Tergantung nanti volumenya ya, tergantung volumenya. Fase B itu ada ciri-ciri volumenya. Dia kecil-kecil ya, creek istilahnya juga di ini ya. Lalu dia akan ada fase B. Dia di sini akan bola-balik. Disinilah yang disebut adalah chaos ya. Nah, di sini penentuannya, dan dia umumnya waktunya variatif. Semakin panjang maka tren setelahnya akan kuat. Jadi misalnya 2 tahun ya fase B ini. Kalau kita belinya di sini misalnya, belinya di sini ya tunggulah sampai 2 tahun baru dia bergerak. Karena fase B itu bukan untuk membeli ya. Oke. Sebagian kalau yang sudah paham dan sudah berlatih, dia bisa titip sendal, tapi tidak untuk melakukan pembelian. Ada minor sign of weakness, sama saja. Nah, di sini ada orang bilang kadang-kadang ke saya, Pak Roy, apakah itu spring? Nah, kadang-kadang tidak harus ada spring, dan itu merupakan fase C. Ya, ini sulitnya ya. Jadi yang paling sulit memang di fase C dan fase D. Umumnya paling sulit di fase D, C, karena fase D, dia itu ciri-cirinya ada ready to uptrend atau ready to downtrend. Kalau di sini, kalau kita anggap dia distribusi, tidak mungkin. Karena dia tidak ada ready to uptrend, fase D-nya bukan menuju the best time for buying, dia ke atas. Nah, di sini ada namanya, kita mulai dari sini misalnya low, high, high, low, higher, high. Dan di sini dia retest ya, di sini penentuannya apakah dia menjadi utat atau enggak, karena di sini kan kita duga sudah terjadi distribusi atau akumulasi. Ternyata dia lanjut ke atas, maka ini adalah fase D dan berikutnya dia pindah ke fase E. Maka validlah low, high, high, low, higher, high, dia tes naik ke atas. Jadi memang yang terjadi setelah dia terjadi baru kita tahu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang punya sistem sebelum dia terjadi 100% tahu, saya mau belajar itu ya. Jadi sebelum dia terjadi, kita mungkin paling tinggi adalah 99,9%. Tidak pernah 100% kalau belum terjadi, ya gitu ya. Semua itu adalah probabilitas. Nah, Wyckoff bisa jadi dia naik, dia bisa jadi turun, tapi ciri-cirinya ini tidak bisa tidak ya. Maksudnya ciri-cirinya bisa kita identifikasi, dia tidak bisa terjadi di ruang hampa menurut Wyckoff, bahwa semua yang marking up harus ada akumulasi, semua yang marking down harus ada distribusi. Itulah ciri-cirinya ya. Oke, kelamaan nih teorinya Bapak Ibu ya. Jadi nanti silakan aja Bapak Ibu nonton tutorialnya atau nanti ikut workshop volume price analysis. Oke. Mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Oke, sekarang bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu bisa ketik help untuk melihat perintah apa saja yang tersedia, supaya tidak salah ya dengan Telegram bot lainnya. Lalu supaya tidak perlu bertanya lagi lah, apakah ada time frame 5 menit, itu paling banyak pertanyaan yang saya terima. Kalau cek di sini hanya ada tersedia daily, weekly, dan beberapa monthly. Untuk rotasi saham juga 1 sektor sampai 11.
Lalu untuk tutorial. Ini kalau bertanya apa Pak itu alertnya berdasarkan apa? Nah, ini tonton tutorialnya. Ada di sini introduction-nya. Lalu yang mau belajar volume price analysis bisa di sini. Lalu yang mau buat trading plan bisa di sini. Ditonton sajalah tutorial ini Bapak dan Ibu ya. Nah, kita akan mulai pembahasannya. Ada 5 saham yang tadi terpilih. Kita akan mulai review sedikit kompositnya dengan VPA Weekly Composite. Lihat weekly-nya saja. Detailnya Bapak Ibu bisa nonton after market close-nya. Jadi untuk weekly kompositnya kita candle-nya semacam apa ini namanya, doji atau apa. Dia sinyalnya warnanya oranye, bukan hijau, bukan merah. Dia undecisive, volumenya tinggi, tapi spread-nya di bawah rata ini undecisive. Nanti kita lihat di daily-nya. Juga dia tetap berjalan ke atas. Kalau posisi begini di weekly-nya kita let profit run saja. Kalau sudah kena stop loss dan sudah terlanjur naik tinggi, misalnya ada saham-saham yang sudah beggar, bisa switching. Karena ini kalau kita lihat kenaikan ini kan dia crawling ya Bapak Ibu. Sementara ini dia masih didukung oleh volume ya. Jadi memang kalau ada yang merah dia turun sedikit, tapi secara umum trennya ini naik. Hanya saja kadang-kadang dia terjadi di BDT-nya terjadi akumulasi, lalu terjadi distribusi, akumulasi, akumulasi nih. Artinya ini ciri-cirinya terjadi switching. Kan IHSG itu dia terdiri dari beberapa saham yang bobotnya gede terhadap komposit. Jadi dipengaruhi juga kenaikan dan penurunannya oleh saham-saham komposit. Kadang-kadang kalau kita beruntung, IHSG jatuh dalam, ada aja kita dapat saham-saham yang auto reject atas, yang bobotnya tidak terlalu tinggi dengan komposit, hingga kompositnya minus, dia auto reject atas. Jadi kita tidak trading komposit, cuman komposit ini menjadi psikologi bagi kita. Biasanya fund manager besar di luar negeri sebelum masuk ke sahamnya, proksinya adalah dia melihat IHSG kita dan melihat makroekonomi lah tentu. Oke, kita lihat daily-nya, VPA Composite, weekly-nya valid, volumenya, daily-nya juga. Jadi daily-nya ini Bapak Ibu kalau detailnya Bapak Ibu bisa lihat di aftermarket close, volumenya down volume ya. Jadi spread-nya juga ini ya spread-nya dia rata-rata ya. Sekarang sebelumnya kecil-kecil nih. Ya, dalam 20 candle ke belakang kecil-kecil. Tapi volumenya kelihatan down volume, candle hijau ini masih butuh satu validasi ya, down bar. Seperti mana ya? Pokoknya dia butuh down bar dengan volume yang besar. Oke, jadi kita tunggu sajalah ya. Jadi kalau dia besok close di bawah, ini berarti dia akan menjadi validasi. Dia validasinya butuh candle seperti apa ya nanti? Ada tandanya garis begini, tanda panah begini itu adalah down bar dengan validasi. Kita tunggu itu. Oke, silakan detailnya ditonton di aftermarket close. Linknya ada di deskripsi video. Sekarang kita akan mulai pembahasan saham pilihan Bapak dan Ibu. Pertama adalah Adaro. Kita cek dulu alert Adaro. Adaro ini biasanya bulan Januari akan ada dividen. Karena dia sudah dapat dividen dulu dari ADMR, kalau nggak salah ya. Rutinnya adalah di Januari, interimnya. Silakan Bapak Ibu cek, bisa saja saya salah atau berubah ya. Sekarang kita cek dengan alertnya. Langkah pertama adalah cek Adaro. Cek alert Adaro. Nah, Adaro ini dia 9, itu fresh lagi, 10 ini kencang sekali, 11 tidak ada ya, 12 boleh kita katakan alertnya tanggal 8 kemarin hari Senin adalah alert yang fresh. Kita cek dengan Speedo Adaro, ini singkat saja ya Bapak Ibu. Dia berada di zona fear, daily-nya untuk penutupan tanggal 12, kita lihat weekly-nya Speedo Adaro. Speedometer untuk weekly-nya dia berada netral, artinya dia ini masih dalam tekanan ini. Weekly-nya dia berada netral, supply sama dengan demand, tapi daily-nya sudah masih berada di zona fear. Mungkin dia sempat netral, daily-nya jatuh lagi ke fear, daily-nya untuk penutupan hari Jumat. Karena alertnya kan hari Senin kalau nggak salah tanggal 8. Kita cek dengan Star Adaro, daily-nya. Ini hanya ngecek-ngecek saja. Adaro kalau lihat daily,
dia jatuh zona panik ya. Di sini ada penguatan mungkin pas alertnya, tapi dia jatuh lagi. Artinya demand-nya berkurang dan supply-nya yang masuk kuat. Sekarang dia berada di zona panik. Artinya supply-nya lebih besar secara relatif terhadap komposit. Kompositnya kan tadi positif ya, 0,4 kalau nggak salah. Kita lihat weekly-nya, W star Adaro. Jadi Adaro kalau lihat weekly-nya ini dia tidak kemana-mana nih Bapak Ibu. Dia sempat mengarah ke kanan, dia habis panik terlebih dahulu, sekarang supply-nya masuk lagi. Minggu ini supply-nya masuk lagi ya, kalau kita lihat. Di relatif terhadap komposit yang menguat. Jadi kompositnya juga menyebabkan secara relatif mungkin dia tampak seolah-olah melemah. Kita pantau dengan VPA weekly composite. Kita lihat weekly, monthly dulu lah, nggak apa-apa. Monthly Adaro. Kita lihat ya monthly-nya, VPA monthly Adaro. Kita lihat struktur besar. Nah, jadi struktur besarnya dia sangat respect sekali terhadap polanya ya, Bapak Ibu. Di sini dia ada wake off-nya, dia memberikan double bottom. Karena di sini pasti ada aksi korporasi, dia harus nyentuh double bottom lalu dia jatuh ke bawah. Ini ada sesuatu aksi korporasi lalu dia turun lagi. Mungkin di sini adalah demand zone ya, tapi nanti kita tidak akan cek di monthly-nya, tapi cek di daily atau weekly. Nah, dia turun, dia sudah retest di sini. Mungkin ini nanti time frame kecil, weekly-nya bisa ke-detect. Dia sudah ada hampir double bottom. Artinya, stop loss-nya itu kalau mau main time frame besar, jangan sampai dia turun di bawah 1600 atau close. Itu kalau jebol, kita tunggu aja di bawah 1000 itu mungkin bisa sampai turunnya. Kita cek dengan VPA weekly Adaro. Di sini yang mungkin lebih jelas wake off-nya. Oke, jadi dia double bottom ya di sana. Ini ada aksi korporasi yang tidak kelihatan. Dia turun. Di sini kita sebut dengan selling climax. Kan tujuan kita membahas wake off ya. Ini adalah selling climax, ini auto reaction, ini adalah secondary test ya. Lalu dia test. Oke, di sini harusnya ciri-cirinya kecil. Ini dia naik ke atas. Mungkin ini wake off-nya berjalan di struktur kecil. Jadi kalau kita punya Bapak Ibu mainnya di zona ini saja. Jadi kalau dia turun sampai 1625 itu buy terus, atau 1600 ini buy. Buy terus, close stop loss-nya di bawah ya, 1590 itu stop loss. Karena dia akan bolak-balik di sini. Nah, ini sedang jadi penentuan apakah dia menjadi akumulasi atau redistribusi. Kalau main di weekly, yang terpantau adalah semoga dia menjadi akumulasi. Tapi kalau main di monthly, ternyata ada zona di bawah. Kita lihat lagi, ini adalah kecil-kecil ya. Baru ini dia turun, saat volumenya turun, di sini juga terpantau turun. Jadi harusnya pas dia turun kita buy on weakness. Candle terakhir ini dia ada volumenya di atas, tapi masih volumenya lebih besar, tapi masih di bawah rata-rata. Artinya ini candle semuanya merah, masih di bawah rata-rata, masih belum signifikan ya. Walaupun ada alert, tapi minggu ini dia ada tekanan mungkin di hari terakhir. Kita lihat di weekly-nya saja. Kita lihat dulu VBP weekly supaya kita tahu demand zone-nya di mana supaya memastikan stop loss. Oke, jadi dia sedang berada, ini panjang sekali untuk weekly dan monthly kita punya di bawah ini. Jadi kalau amannya saya rasa stop loss-nya di bawah 1600 tadi. Dan kalau dia turun, ini masih ada potensi untuk buy on weakness. Karena kalau dia turun, kita bikin piramida aja sampai 1600. Maka kita akan dapat bottom. Close di bawah 600 kita exit. Ini adalah kesempatan kita mendapatkan harga murah. Kalau dia menjadi ini adalah marking down. Ini dia akumulasi. Akumulasi ini adalah marking up. Ujung-ujung fase ini kan sudah hampir setahun setengah. Kalaupun dia nanti 2 tahun sampai April dia naik ke atas, kan wake off-nya berjalan baik ya. Tinggal kita lihat di sini ada gap, apakah dia bisa menjadi ditutup. Karena ini bukan gap biasa, dia gap akibat ada split off ya dari AAD. Sekarang mungkin Adaro ini menunggu sentimen selesainya beberapa smelter mereka dan lain-lain lah. Tapi dari yang jelas, kalau saya hanya membahas volume price analysis,
fasenya mungkin berada di zona akumulasi atau distribusi, reakumulasi atau distribusi. Kita lihat dengan daily VPA Adaro, kita turun lagi ke bawah time frame-nya. Oke, kita lihat daily ya, ini ada gap. Jadi nanti kalau kita membeli sampai bawah ini ya, piramida, targetnya adalah zona ini dia 2100-an, karena dia akan berusaha nutup gap. Itu salah satu alasannya. Jadi oke juga lah kalau beli 1600 jual di 2100 kan lumayan nih. Karena dia akan bolak-balik begini-begini saja sampai kemudian tiba-tiba ada pengumuman dia melakukan akuisisi misalnya, atau dia Adaro mengumumkan smelternya sudah selesai hingga meningkatkan produksi, atau dia mengumumkan berita-berita baru bisa. Kalau enggak dia akan berada di zona kesetimbangan ini, namanya supply and demand zone ya. Kenapa? Lihat volumenya. Jadi belum ada satu yang indikasi signifikan, jadi kita bermain di pola-polanya saja. Beli di bawah sini, jual di atas. Ya. Oke. Jadi jangan pas dia turun kita nggak berani pula beli di 1600 ini sampai bawah ini. Kalau nggak salah nih 1600 tadi ya. Demand di pasang aja 1600. Saya juga ada pasang order di 1600 pakai iPad ATM, biarkan aja. Tapi di bawah 1600, misalnya 1980 udah exit tuh. Kan risknya kecil kalau beli 1600 jual 1580, kan kecil risknya. Oke. Sampai suatu saat ada berita atau volumenya anomali. Nah, itu aja penentuannya untuk Adaro. Sekarang kita lihat dengan VBP Adaro. Jadi Wyckoff-nya mainnya di weekly tetap. Dan kita punya potensi untuk buy on weakness sampai 1600. Oke. Nah, di sini ada alert, lalu dia turun ke bawah, di bawahnya tertahan oleh demand zone. Oke, tadi saya belum melihat zona demand zone ini. Jadi kalau di zona demand zone ini bisa juga lah jadi buy on weakness. Tapi saya akan tetap dengan plan saya. Kalau dia turun, maka saya beli makin besar. Karena ini kan bisa rebound nih. Karena dimensionnya cukup kuat ternyata. Kita sebut VOC ya. Dari bulan Oktober nih. Point of control untuk bulan Oktober, dimensionnya ada di sini. Jadi target jual adalah yang panjang ini nih. Ini. Oke ya. Jadi plannya itu untuk Adaro. Kalau saya punya cash, saya doakan Adaro turun. Jadi kalau Bapak Ibu nyangkut, mungkin doanya nggak sama dengan saya ya kalau nggak punya cash. Tapi yang punya cash, mungkin kita sama-sama bisa menguatkan, saling-saling berdoa supaya Adaronya turun sampai 1600 untuk mendapatkan diskon. Daripada beli sekarang kan. Tapi kalau dari rebound ya udah, berarti nggak dapat order saya di bawah. Lanjutnya dengan foreign flow untuk Adaro, dengan perintah PIV Adaro. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Alam Tree Resources Indonesia atau ADRO. Di sini Bapak Ibu bisa lihat dia asingnya distribusi terus di saham Adaro. Bisa jadi dia tidak dominan, nggak tahu juga ini kalau bentuk-bentuk begini. Hari Jumat asingnya di bawah, kecil sekali, di bawah 1 miliar. Dalam 5 hari ada 143 miliar net sell. Dalam 20 hari ada 392 miliar net sell. Dalam 60 hari ada 1 triliun net sell. Dalam 100 hari ada 2,6 triliun net sell. Ini ada yang di bulan akhir Agustus ini ada switching mungkin, atau dia keluar dari sesuatu, saya tidak tahu. Asingnya besar sekali, sejak itu asingnya kecil-kecil saja dan distribusi terus. Biarin aja, gitu, mungkin yang dominan lokal ya. Oke, itu untuk saham pertama. Saham berikutnya adalah Bumi. Alert Bumi. Bumi ini belinya harusnya sudah lama. Oke, belinya ini harusnya jauh lama sekali. Kalau di sini dia mengatakan paling enggak bulan 9 Bapak Ibu. Tapi menurut saya ini Bumi ini oke lah bulan 9 lah ya Bapak Ibu, atau bulan 6 atau saat Donald Trump ya, bulan April kalau nggak salah. Oke, bottomingnya di situ. Oke, sekarang dia sudah naik tinggi, 9 ada, 10 ada, 11 ada, 12 ada. Tidak untuk dibeli. Kenapa? Risknya dibanding rewardnya sudah tidak menarik lagi, menurut saya. Terserah kalau Bapak Ibu FOMO, takut ketinggalan, atau sudah punya sebenarnya 90% sudah punya saham Bumi dari alokasi misalnya punya 100 juta.
90 juta sudah masuk ke bumi, tinggal 10 juta mau masuk, boleh ya, pas dia pullback ke bawah dia buy on weakness aja. Kita cek dengan Speedo bumi. Bumi dia extreme grid untuk daily penutupan hari Jumat tanggal 12. Ini berhati-hati karena dengan extreme grid ini terpancing supply untuk masuk dan melakukan sell on strength atau mengambil profit taking. Saya lupa ini Chengdong itu bumi atau yang mana ya? Atau bumi atau apa ya? Jadi ada yang sahamnya naik terus tapi insidernya keluar. Oke. Ya, jadi berhati-hati. Kita lihat weekly-nya dulu. Speedo bumi untuk speedometer weekly. Mungkin dia mainnya di weekly. Iya, bermainnya di weekly. Jadi dia akan naik-naik terus ini Bapak Ibu daily-nya. Di weekly-nya dia juga mengalami extreme grid. Jadi akan dibuat saham ini naik terus, tapi akan ada orang yang terpancing untuk jualan karena kan akumulasi mungkin di harga jauh di bawah ya. Siapa tahu dia belinya di harga 50 nih dulu. Sesuai namanya ya, tahun 2014 atau 2015, lupa saya. Dia saham ini adalah sesuai namanya disebut saham bumi. Karena harganya membumi di harga 50. Saya nggak tahu siapa yang jualan. Kita cek aja di sini Bapak Ibu. Ini Telegram channelnya saya sering posting gitu. Bumi. Bumi itu Chengdong ini jualan terus ya Bapak Ibu. Jadi sampai tanggal 9 Desember dia jualan terus. Sahamnya dibuat naik terus, tapi dia terpancing untuk sell on strength. Nah, ini dia Chengdong sama ini nggak tahu nih ya, UBS Switzerland ini siapa, tapi di sini ada Chengdong. Ini aktual. Data yang insider ini aktual ya Bapak Ibu, mereka benar-benar jualan dan memang SID-nya kedetek bahwa yang jualan adalah Chengdong. Ini nggak bisa dibohongi nih yang jualan ini. Jadi perlu waspada dengan bumi. Dia secara teori sudah ekstrim dan memancing supply untuk profit taking. Nah, buktinya Chengdong. Kenapa terus naik? Mungkin dinaikkan. Mungkin, saya tidak tahu juga. Jadi secara teori tidak untuk membeli di saham bumi. Tunggu dia koreksi kalau mau masuk ya. Karena extreme greed itu sudah terlalu greedy. Mungkin retail terlalu greedy, insidernya jualan. Dipantau saja ya itu di website IDX. Siapa saja yang jualan insider jualan bumi. Selanjutnya kita cek dengan Star Bumi. Rotasi saham di bumi, dia sudah berada di zona grid, artinya dia demand-nya sangat kuat ya, relatif terhadap composite. Kita lihat rotasi weekly-nya untuk bumi juga sudah kuat. Ini kalau begini bentuknya terlalu greedy begini tidak untuk dibeli ya Bapak Ibu. Jadi triknya kalau menunggu saham-saham yang alert, carilah saham-saham yang fresh atau mungkin 2 bulan, 3 bulan dia tidak ada alertnya. Kita cek dengan VPA monthly bumi. Kita lihat strukturnya. Ini dia ini dulu dia di harga 50 dia membumi sekali. Oke, dia naik Bapak Ibu dan di sini ya dia sudah jauh sekali ya dari tahun 2015 ini di 50. Jadi memang terjadi sesuatu di sini, mungkin terjadi switching ya Bapak Ibu, pergantian pemilikan atau apa. Jadi target untuk jual pertama adalah di sini. Ini nggak tahu Bapak Ibu bisa tarik garisnya, mungkin 600. Itu jual 50% bagi yang sudah punya. Sisanya let profit run. Mungkin dia, karena ini setahu saya dulu di tahun 2008 waktu saya awal-awal di pasar saham, ini bumi ini saham-saham yang favorit. Tapi ada yang nyangkutnya di harga 8.000. Saya nggak tahu dia akan sampai 8.000 atau nggak tahu lah. Oke, jadi secara teori, jadikan high ini adalah profit taking di 50%. Sebab dia akan menjadi supply ya. Ini udah bayangkan yang di harga 600 ini Bapak Ibu, ini tinggal menjerit sekali ya ketika dia 50. Dan kalau dia terlanjur beli misalnya 500 juta di harga 600, saya yakin dari 2017 sampai 2005 kalau dia balik ke 600 pasti dia akan exit. Pasti karena sudah jauh lama sekali dia menderita nih yang nyangkutnya. Oke. Itu saja bagi yang sudah nyangkut di tahun 2017 di bumi, mungkin saatnya untuk exit. VPA weekly bumi. Karena time frame monthly itu nggak ada lawan. Oke, kita lihat weekly
kalau kita tidak melihat monthly, maka kita menganggap weekly-nya ini tidak ada ada sesuatu, maksudnya dia tidak kelihatan ya, Bapak Ibu, seolah-olah all time high, ternyata tidak. Memang terjadi perubahan volume, tetapi perlu hati-hati ya. Di sini bagi Bapak Ibu yang mazhabnya volume price analysis, kita ambil titik volume tertinggi di sini ya. Tadi garis high, low ya. Tapi kalau dari candlenya dia naik ya. Terjadi divergen. Oke, sementara kita punya informasi asingnya jualan. Chengdong jualan, insidernya jualan. Oke. Jadi memang terjadi divergen. Sinyal inilah bagi orang-orang yang mazhabnya volume price analysis kita sebut sebagai divergen. Ya, kalau price action dia nggak peduli nih, Bapak Ibu, dia akan menganggap ini adalah saham yang super bullish. Tapi kalau melihat bagaimana volume dan price-nya, ini adalah sesuatu yang mengkhawatirkan. Ditambah dengan insider trader, kita punya informasi bahwa terjadi penjualan. Nah, penjualan tersebut kita identifikasi dengan sinyal VSA namanya Chun. Jadi saham dibiarkan naik tinggi, tapi ada yang jualan, gitulah ya. Nanti Bapak bisa nonton apa itu yang dimaksudkan teori Chun ya. Oke, berikutnya kita akan lihat VBP weekly bumi. Kita lihat dulu. Kalau dia nggak kelihatan pula ini di atasnya ya Bapak Ibu, kita cuma kelihatan di bawah. Maka dia akan, kalaupun turun, nanti kalau yang mau buy and weakness di bawah inilah. Ya, ini adalah demand zone. Kita lanjut dengan daily VPA. Kita lihat dengan daily VPA bumi. Nah, kalau di daily harusnya belinya bulan ya di sinilah ya. Nah, di sini mulai membeli kalau di alertnya itu bulan 9 ya. 9, maka dia terjadi perubahan, divalidasi oleh volume. Ini adalah the best time for buying, adalah second chance to buy. Baru dia naik ke atas. Oke, untuk daily tidak ada sinyal, volumenya di atas rata-rata, spreadnya di atas rata-rata, close-nya mid. Memang terdeteksi sejak berapa hari di bulan Desember terjadi penjualan oleh Chengdong melalui insider trader. Mungkin yang lain juga ada akumulasi, cuma tidak terdeteksi kan. Kalau dia pemilikan di atas 5% harus tercatat. Kita lanjut dengan VBP bumi. Wake up-nya tadi sudah ya Bapak Ibu, mainnya di monthly malah ini. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, kecenderungannya kalau dia turun ke bawah, ada yang mau nahan di sini ya. Ya, saya nggak tahu juga nih layak dibeli atau nggak. Kalau saya sih tidak melihat itu layak juga. Kalau sekarang, kecuali dia turun koreksi dulu baru pullback ke bawah baru mau beli. Jadi bagi yang sudah punya apa yang dilakukan, stop loss-nya aja dinaikkan. Kalau besar begini pakai SWG mungkin. SWG bumi stop loss kalau mau agresif ya. Salah. Wave bumi pakai wave. Nah, stop loss-nya bisa di sini. 254 yang staging ini kira-kira 3 atau 4 tick. Misalnya kalau 2 tick atau 3 tick berarti 258 ya. 258 di bawah sini stop loss-nya, nanti dia naik terus. Ini kita stop loss-nya naik juga terus. 3 tick atau 4 tick. Oke, kita lanjut dengan foreign flow untuk bumi dengan mengetik perintah pif bumi untuk melihat bagaimana foreign flow di saham bumi. Jadi kalau kita lihat tren asingnya turun ya, sahamnya naik. Padahal kita tahu Chengdong itu adalah asing. Mungkin ada yang lainnya juga, saya bisa
bisa aja salah. Kalau kita lihat penutupan terakhir hari Jumat, aslinya net sale 203 miliar, tapi dalam 5 hari ada net buy 677 miliar aslinya, faktanya begitu. Dalam 20 hari ada net sale 1,2 triliun, dalam 60 hari ada 1,3 triliun net sale, dalam 100 hari ada 1,3 triliun juga aslinya net sale. Kalau lihat trennya sih aslinya ya masih downtrend, apalagi terakhir ini malah dia keluar ya 200 miliaran. Oke, itu Bapak Ibu. Saya sendiri tidak berminat untuk membeli bumi dengan kenaikan ini. Maksud saya masih ada saham-saham lain yang di fasenya masih rewardnya masih jauh menarik dibandingkan reward. Bukan masalah buminya tidak memberikan profit, tapi style risk rewardnya tidak cocok untuk saya. Kecuali dia turun, ya. Kalau turun lagi, misalnya turun ke berapa nih? 140, mungkin itu menarik. Karena stop loss-nya ada di bawah. Oke, sekarang kita lihat saham BRPT, alert BRPT. Ini saham-saham saya beli sebelum pandemik ini Bapak Ibu. Dulu dan kemarin juga saya beli masih di harga-harga 600-an. Sekarang masih ada sisa lah, nggak banyak. Oke, kalau kita lihat alertnya, dia bulan 7 ada, bulan 8 ada, bulan 9 ada, 10 tidak ada, 11 ada, 12. Jadi memang tidak untuk dibeli sekarang juga. Belinya mungkin di bulan April ya, Bapak Ibu, atau bulan 7 lah kalau di sini. Kita cek dengan Aspido BRPT. 10 meter BRPT dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada demand untuk penutupan tanggal 12 Desember. Kita lihat dengan weekly-nya, Speedo BRPT juga berada di zona grid, artinya untuk weekly demand-nya lebih besar daripada supply. Dan ini bukan fokus kita ya. Kita fokusnya akan ke Wyckoff aja, tapi kita perlu lihatlah Star BRPT karena datanya sudah valid. Kalau untuk daily, untuk rotasi saham BRPT, dia masuk ke zona segitiga ini. Memang masih berada di zona panik, tapi arahnya mungkin dia menuju hope atau bahkan langsung ke grid. Maka kita sebut BRPT ini sebagai saham yang habis panik, terbitlah hope ya. Jadi habis panik terbitlah hope. Mudah-mudahan dia terus menguat. Kita lihat weekly-nya, Star BRPT. Oh, tapi weekly-nya nggak bohong nih Bapak Ibu, relatif composite, supply-nya kuat ya. Jadi ini mungkin memang masih di grid, tapi supply-nya masuk dan dia memulai fear. Fear-nya masuk dan mengarah ke fear ya. Oke, ini artinya supply-nya cukup kuat di weekly-nya. Kita lihat aja VPA monthly BRPT. Struktur besarnya, kalau struktur besar mandi nggak ada lawan. Jadi dulu saya ingat masih sama teman-teman, dulu di sini dia kita beli naik ke atas. Ini juga ada akumulasi. Baru naik. Beda fasa ya. Ini satu tren. Ini tren berikutnya. Ini adalah reakumulasi. Jadi kalau terjadi reakumulasi di monthly, itu naiknya sangat tinggi. Ini, apa ini Pak? Ini adalah spring di monthly. Bayangkan kalau terjadi spring di monthly, naiknya tinggi. Sekarang mungkin di sini ada namanya stepping out. Tapi dia belum ada sinyal ya. Kalaupun ini adalah uptrust bar atau stepping out, ini ada bulatan di atasnya. Sinyal ini dia tidak akan turun segera karena dia butuh validasi atau down bar. Ini belum up bar 2 bulan. Hanya saja memang saat dia candlenya hijau, volumenya mengecil. Monthly-nya nanti kita tunggu sampai akhir bulan validnya. Sekarang kita lihat VPA weekly BRPT. Kan luar biasa dia. Ini sekarang BRPT ya. Weekly-nya, jadi memang kalau mau beli itu, waktu itu adalah ketika di bulan April. Ya, karena di sini saya ingat habis lebaran ada Donald Trump dan dia berubah fase trend up. Ini adalah mungkin spring-nya. Ya, dia masuk 1, 2, 3. Nah, ini baru masuk ke atas, tidak memberikan second chance to buy. Naik ke atas, tetap dia ada namanya ini mungkin uptrust atau apa ya. Di sini dia sudah valid nih. Ini ya ciri-ciri down bar yang valid. Dia akan turun dulu sampai bawah ini.
Dia akan bolak-balik. Apakah ini mirip dengan yang tadi kita pelajari? Saya pause sebentar ya. Bapak Ibu bisa lihat di yang kita pelajari tadi. Saya pause dulu sebentar. Nah, nanti Bapak Ibu ingat-ingat gambar ini. Di sini ada buying climax ya Bapak Ibu. Terus dia bolak-balik. Apakah dia akan mengikuti fase ini sebagai reakumulasi? Dia turun dulu ke bawah. Kita tunggulah. Kan masih panjang. Oke, ingat ya gambar ini. Kita balik lagi. Nah, ini ya. Jadi dia buying climax atau secondary test dia akan bolak-balik di sini. Oke, nanti nggak tahu apakah dia akan ke atas ke bawah, kita nggak tahu. Masalahnya di sini biasanya volumenya kecil-kecil tuh di fase B. Mungkin dia akan menuju fase B. Ya masih nggak tahu kemana ya Bapak Ibu. Itulah kelemahan metode Wyckoff. Kita tidak bisa tahu secara 100%. Kita hanya bisa menduga. Kalau ini fase B, dia bisa ke atas, bisa ke bawah. Jadi kita siapkan plan-nya. Kalau dia ke atas kita siap, kita turun ke bawah kita siap. Kita lanjut dengan daily, VPA, BRPT. Nah, ingat-ingat pola tadi ya, Bapak Ibu. Di sini adalah potensial buying climax. Nah, di sini adalah fase B. Ciri-cirinya begini nih. Ini adalah marking up. Dia bisa ke bawah. Maka ini adalah fase B. Kita tunggu fase C-nya. Dia fase E kalau ke bawah. Kalau enggak, dia akan ke atas, retest, baru dia naik lagi. Kan? Berarti untuk BRPT, untuk penutupan tanggal 12, kita masih berada di fase B. Atau, ini menjadi fase C. Lihat, ketika ada masuk ke dalam dengan volume besar. Jadi ini adalah springnya yang tidak terdeteksi. Bukan spring ya, maksudnya ini fase C-nya. Bisa begitu, karena dia masuk ke dalam lagi. Jadi, tinggal ditunggu saja. Yang pastikan stop loss-nya dijaga ya. Yang agresif di sini, yang konservatif di sini. Bisa dia ke atas, retest berkali-kali, naik. Tapi kalau retestnya gagal, dia turun, ini menjadi utat. Ini adalah B-nya ternyata. Oke. Oh ya, ada informasi yang menarik juga. Oh, ini menarik nih. Ini kan, saya nggak tahu nih. Kalau menurut saya sih ini agak trennya ke atas. Saat dia sideways, terjadi akumulasi. Cuman masih tidak kuatnya karena dia adalah terjadi di fase B. Kita tunggulah. D-nya kita tunggu nih. Pembuktian. Oke, kita lanjut dengan foreign flow. PIF BRPT. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Barito Pacific. Sebelumnya kita lihat sejak bulan September ini ada korelasi asing sama pergerakan sahamnya, tetapi mulai November saat harga saham tidak kemana-mana, asingnya ini mulai melakukan penjualan. Distribusi, hari Jumat kemarin asingnya kembali net buy 67,5 miliar, tapi dalam 5 hari ada net sell 31 miliar, dalam 20 hari kita hitung dia sebagai masih net sell. 600 miliar asingnya keluar, dalam 60 hari ada 756 miliar net sell, dan 100 hari ada 383 miliar asingnya net sell. Jadi saat harga sahamnya masih tinggi, asingnya sudah profit taking nih. Kita lanjut dengan saham ke berikutnya adalah BBYB. BBYB ini dapat angin sentimen dari IPO-nya Supa. Kalau menurut saya Bapak Ibu, karena momennya pas. Kan kita pakai cocokmologi. Karena kalau dari hitung-hitungan rasionya dia lebih murah ini. Apanya lah gitu. Oke, kita mulai saja dengan alert BBYB, dan dia begitu ada pengumuman Supa itu, Bank Superbank, dia langsung melesat ini karena dia harga murah tapi orang profit taking. Retail mungkin. Kita lihat alert BBYB. Kalau kita lihat bulan 8 ada, 9 ada, 10 ada, 11 ada, 12 ada. Tidak untuk baru masuk. Saya ingat belinya ini dia di harga di bawah 200.000 bersamaan dengan akumulasinya SCMA, MTEK, waktunya sama ya. Oke, jadi ini juga kita bahas di dalam workshop volume price analysis di mana kita mencari saham-saham yang masih berada di fase akumulasi. Oke, kita cek dulu dengan Speedo BBYB, Bank Neo Commerce.
Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply untuk time frame daily penutupan hari Jumat tanggal 12. Kita lihat Wespido weekly-nya untuk Bank Neo penutupan hari Jumat, dia juga berada di zona grid, artinya baik daily maupun weekly demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star BBYB, rotasi saham BBYB untuk daily relatif terhadap komposit yang menguat hari Jumat kemarin, dia terjadi demand-nya masuk penguatan. Oh, kita lihat betapa rumitnya IDX Finance ya, perbankan untuk sektoral IDX Finance ya. Dia menguat bolak-balik ini undecisif relatif terhadap komposit, sebab komposit sendiri bobot perbankan tinggi. Jadi dia begini-begini nih kalau nggak ada arah ya. Oke. Jadi kesimpulannya untuk daily demand-nya masuk walaupun tidak sekuat kemarin. Kita lihat W-Star BBYB untuk weekly, rotasi saham weekly-nya dia menguat ya akhirnya. Sebab ada auto reject atas, lalu koreksi, demand-nya pelan-pelan masuk relatif terhadap komposit, weekly ini dia menguat. Itu dia rotasi saham baik daily pun weekly. Kita lihat dengan volume price monthly dulu. Dia wake off-nya sudah terbentuk Bapak Ibu bersama dengan Arto, BBYB dan saham-saham bank digital lainnya. Kita lihat struktur besarnya dulu. Lagi rame nih mungkinnya jam segini. Ini dia Bapak Ibu. Jadi bank-bank digital itu ya dulu ini adalah proses dia sideways atau supply sama dengan demand. Tidak terjadi perubahan apa-apa karena supply-nya sama kuat dengan demand, bisa jadi akumulasi di sini sampai suatu saat demand-nya melesat, baru dia ini ada the best time for buying di monthly. Kalau terjadi the best time for buying di monthly, itu naiknya sangat tinggi, dia memberikan second chance to buy. Turun ke bawah dan ini kan monthly, ya naiknya harus sangat kuat karena monthly itu tidak ada lawan time frame-nya. Oke, lalu di sini sampai zona distribusi akan terlihat di weekly nanti dia marking down dari akumulasi balik lagi akumulasi. Nah, di sini ada semacam spring. Ini dia the best time for buying nanti. Dia akan turun dulu mudah-mudahan untuk naik lagi ya. Jadi targetnya nanti kita lihatlah. Mungkin target jualnya ini tarik ya. 1000 sampai 1000 karena ini adalah support, dia akan biasa menjadi resisten atau di sini 1400 ada supply sell mother candle yang signifikan. Kita lihat weekly-nya. VPA weekly BBYB. Nah, nggak kelihatan kalau weekly-nya karena yang dia menunjukkan fase akumulasi. Pak Ibu bisa lihat di sini adalah marking down. Ini adalah change of character. Ini adalah fase B-nya, lihat bawahnya. Mungkin ini adalah spring-nya. Ya, di sini lihat volumenya nanti dia masuk ke atas. Low, high, high, low, higher, high. Ini adalah the best time for buying. Turun lagi, second chance to buy. Nah, dia berubah trend. Ya, sekarang ini mungkin sudah berjalan di fase E. Di sini ada orang yang jualan. Maaf ya, di sini yang sudah nyangkut sejak Oktober tahun 2024. Dia jualan di sini, ya kan? Lalu dia turun dulu. Turun, nanti dia naik lagi. Begini-begini tuh. Karena dia sudah masuk di fase E dan volumenya tidak bohong. Masih terjadi akumulasi di BDT-nya. Nanti di sini akan dimulai dengan plateau rata. Kalau dia sudah ramping down, maka itu saatnya mungkin jualan. Sekarang masih biarkan turun untuk dibeli ya, ini BBYB. Kita tanggal berapa ya untuk supply to IPO? Karena saya sudah dapat ini penjatahan tapi saya masih pakai broker lain coba buy. Ya, mungkin nama istri, SID-nya titip di sana, mudah-mudahan dapat barang. Nggak tahu nih, dapat berapa. Biasanya dapatnya sekarang kecil-kecil ya. Sekarang kita cek dengan daily. VBP dulu. VBP weekly BBYB untuk mengetahui demand zone-nya. Oke, jadi kalaupun dia nanti turun, pullback, kan sudah kena. Jadi ini ada menjadi demand zone. Kalaupun dia turun, mudah-mudahan naik ke atas. Ini demand zone-nya ya. Jadi nggak tahu juga nanti setelah supply-nya IPO, apakah dia terangkat sentimen. Karena dari perhitungannya dia katanya lebih murah ini.
Nggak tahu. Target jual bisa di sini, Bapak Ibu. Ini yang besar ini. Karena ini kan sudah dites, koreksi. Jadi lumayan lah. Kalau dulu saya akumulasinya sekitar di bawah ini malah sempat belinya di bawah 200 ya, sempat dapat barang. Averaging kita masih di bawah 200, di bawah 300-an. Di 200-an, jadi biarkan aja dia naik ke atas. Sebagian sudah saya long strength, saya. Jadi kalau dia turun ke bawah ke 400, mungkin ini cocok untuk saya buyback. Oke, ya saya jualan itu pas saat auto reject atas. Itu saya posting itu di grup pengguna bot. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan robot, yang sudah subscribe, jangan lupa minta join. Tapi kalau bukan pengguna bot, jangan, nanti bingung. Di dalamnya mau diskusi apa? Tidak menggunakan bot, tapi ikut diskusi kan bingung juga tuh. Maksudnya pertanyaannya berapa orang saya lihat sering keluar dari konteks. Oke, sekarang lihat VPA, BBYB, kita turun ke time frame daily, lihat wake off-nya, nggak kebaca lagi. Karena dia mainnya di weekly ya, jadi kalau kita lihat di sini, dia hampir-hampir double top. Stop loss-nya sajalah 368. Ya, ini kemarin dia naik, saya sudah buyback juga di sini nih dapat. Jadi dia naik ke atas, saya sell on strength, turun ke bawah, saya beli di sini level ini. Udah dapat nih berapa kali saya dapat dia naik ke atas, mudah-mudahan dia turun lagi karena saya sudah buyback apa yang saya jual, saya beli di sini. Jadi averaging saya naik tapi masih di bawah 368 nih. Jadi stop loss saya masih di bawah sini. Kenapa? Saya waktu itu pasang order dari Pardon Cian yang di break sampai gap. Gap ini masih ada order saya, jadi saya pasangnya di bawah lah yang aman. Mudah-mudahan dia bermainnya tetap konsisten di weekly. Selanjutnya kita cek dengan foreign flow, PIF, BBYB. Untuk foreign flow Bank Neo mungkin asingnya tidak dominan ya. Lihat ini asingnya bola-balik Bapak Ibu. Tidak ada signifikansi yang berkorelasi dengan pergerakan sahamnya. Tetapi kalau kita lihat hari Jumat asingnya net sell 9,1 miliar. Dan 5 hari ada 14,3 miliar net buy. Dalam 20 hari ada 9,3 miliar net buy. Dalam 60 hari 53,4 miliar net buy dan 1 hari ada 41,4 miliar asingnya net buy. Jadi Bapak Ibu kalau mau buy on weakness juga pasang di sini 460, 450, 430 buy on weakness. Saya punya masih ada di sini ya karena ini ada gap. Masih ada di sini karena saya sudah jual di atas, dapat berapa kali di sini tapi di bawahnya masih ada. Kalau memang ada rezeki dia turun cucuk aja naik lagi ke atas mudah-mudahan. Karena di atas ini kan orang banyak sell on strength sebab di sananya monthly-nya atau weekly-nya ada puncaknya ya, ada supply zone. Oke, kita lanjut dengan saham terakhir adalah Goto. Goto ini isunya bolak-balik digoreng terkait dengan mergernya Goto dengan Grab. Saya nggak tahu apa fungsinya untuk melakukan itu. Bahkan digoreng-goreng Danantara pengen masuk. Apa juga Danantara pengen masuk ya? Nggak ada juga urusannya Danantara mau punya golden share karena yang dirikan kan bukan Danantara. Sementara kita tahu dalam prinsip kapitalisme pendiri atau pemilik modal sekarang adalah Grab dan berbagai macam venture capital dari luar negeri. Mereka itu tidak ada urusannya untuk mensejahterakan kehidupan bangsa Indonesia. Kau yang di luar negeri itu. Mereka masuk ke pasar saham Indonesia, apakah itu Google lah, apakah itu dari Cina, Baidu, atau apa itu ya, SoftBank. Tujuannya melakukan bakar duit di Goto, Tokopedia, Gojek ini adalah profit. Jadi kalau memang tiba-tiba Danantara mau mengambil golden share, apa yang harus diberikan kepada mereka gitu ya? Itu digoreng supaya sahamnya naik tinggi untuk exit lagi menurut saya. Oke, jadi kita pintar-pintarlah mencari di mana untuk exit di saham Goto. Jadi kalau beli di 50, jual. Sekarang kita lihat dulu alertnya Goto dengan perintah alert Goto. Goto terakhir alertnya tanggal 8 bulan 12, tapi sebelumnya dia bulan 10, bulan 11, 12 sudah keluar terus. Mungkin nggak tahu saya kapan digorengnya saham Goto sampai
bekas bos saya tuh Om Patrick Waluyo. Dulu sama-sama saya waktu di ngantor di Cyber 2 ya. Tiap hari ketemu beliau di lift. Waktu Samudra Energi masih di bawah Northstar Pacific. Jadi keluar, mengundurkan diri atau berhenti atau apapun bahasanya, tidak lagi menjadi CEO-nya. Bagus juga lah biar dia ngurus yang lain. Oke, tapi kita perlu tahu kalau nggak salah Om Patrick Waluyo punya Goto borongnya di 80. Jadi sekitar 80, kalau naik ke 80 exit lah itu. Takutnya dia pula exit. Oke, kita cek dengan Speedo Goto. Dia Goto untuk penutupan tanggal 12 berada di zona netral, artinya demand-nya sama kuat dengan supply. Kita lihat weekly-nya Speedo Goto. Nah, weekly-nya berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Sementara daily-nya berada di zona netral, artinya supply sama kuat dengan demand. Nah, kalau di sini, dua-duanya sudah valid. Satu valid daily tanggal hari Jumat, selalu valid untuk data weekly. Artinya ada pelemahan di daily nih, karena weekly-nya sudah berada di zona grid. Mungkin pullback untuk naik. Nanti harus lihat di chart volume price. Kita lihat dengan Star Goto, rotasi saham Goto relatif terhadap komposit penutupan hari Jumat yang menguat, maka Goto terpantau mengalami pelemahan, supply-nya masuk relatif terhadap komposit yang menguat. Itu dia untuk Goto, tapi kita lihat weekly-nya. Star Goto. Kan daily-nya dia turun nih. Nah, kalau di weekly, pelan-pelan dia menguat nih. Harusnya masuknya kemarin bulan lalu, di sini dia. Zona panik, habis panik terlebih dahulu. Sekarang dia sudah berada di hope. Mudah-mudahan dalam senyap, pelan-pelan dia menaik ke grid. Nanti kalau udah crossing di sini, exit. Ya. Kita lihat dengan VPA Monthly Goto. Goto ini adalah salah satu saham, menurut teorinya, wake off-nya belum terbentuk. Jadi kalau bisa dia turun ke harga 50, beli. Ya, ini adalah marking down. Selling climax, authorization secondary test, ini fase B. Nanti kalau udah naik dia, jualnya di mana? Bisa di sini, 150, atau di 100 ya. Karena ada, nggak tahu saya ini apakah, katanya Patrick Waluyo punya 80-an, saya nggak tahu. Mungkin di 100 bisa exit. Atau di sini bisa exit, di sini bisa exit. Nanti kalau dia turun lagi, tapi yang pasti kalau kita kan weekly itu kita belajar wake off. Ini kita sebut dengan markdown. Ini mungkin reakumulasi. Kenapa? Dan saya yakin ini reakumulasi. Akumulasi, maaf. Akumulasi. Kenapa? Harga Goto ini diupayakan tidak jatuh di bawah 50. Jadi dia tidak bisa turun ke bawah. Dia hanya punya pilihan ke atas. Jadi kalau mulai 60 sampai harganya berada di 60 sampai 50, buy lah itu. Itu yang saya lakukan. Nanti naik ke atas, di sini jual 50%. Nah, sisanya lihat profit run. Mungkin dia, naik ke atas. Kalau dia naik ke atas, ini disebut dengan markup. Ya. Nah, ini agak sulit. Kalau di 50 ini ada spring. Sebabnya kalau udah mentok 50 udah mentok aja dia, ya. Kalau kita lihat di sini terjadi 2 bulan sebelumnya akumulasi. Untuk bulan ini walaupun dia belum volumenya besar tapi dia sudah lumayan nih. Terjadi namanya ramping up. Jadi kalau ada kesempatan buy on weakness nih. Dan masalah kita cuma satu, orang tidak semuanya bisa sabar menunggu. Dia dari selling climax-nya itu bulan Oktober, setahun, 2 tahun. Mungkin masih 2 tahun lagi ya, 4 tahun. Mungkin. Sabar saja. Kita lihat dengan VPA Weekly Goto. Jadi, dia bermain di weekly. Jadi, kalau masih ada, dia turun lagi ke bawah, tunggu sampai 50 ya Bapak Ibu. Dia turun ke bawah, ini buy on weakness saja, 60. 59 sampai 50, pasang order paling banyak 50. Kenapa? Tidak ada jaminan Goto ini akan naik, tapi risknya kecil kalau di harga 50 gitu.
Kita lihat pergerakannya terjadi akumulasi sejak di sini, ini bulan apa nih ya? Juni, Juli, Agustus. Naik sampai atas ya. Ini sekarang dia sudah ramping up di weekly-nya. Kita lihat dengan VPA, VBP dulu. VBP, Goto. Kita mau lihat supply and demand-nya. Kok Gaheli? VBP, weekly, Goto. Weekly dulu ya. Nah, di sini kita tahu di manakah akan menjual. Jadi salah satu posisi menjual adalah di sini. Ini adalah supply zone untuk Goto. Dia kita sebut sebagai sell mother candle. Supply-nya masuk pas di demand supply zone. Nah, di sini tarik garis, jualnya di situ lah. Kalau beli di 50, jual 120 atau 110, mudah-mudahan lumayan profitnya. Nanti turun lagi, kita beli lagi. Risk terkecil adalah 50. Jadi nanti kalau dia tes ke bawah, ini adalah zona beli. Ini ada supply, tes supply masuk ya. Nah, ini juga bisa dipantau Bapak Ibu. Ini adalah marking up, ini ada distribusi, ini marking down, time frame daily. Jadi di dalam time frame besar ada juga siklus Wyckoff-nya. Di 90 juga bisa jual. Ya itulah Bapak Ibu, pandai-pandainya jual 50%, ini jual lagi 50% gitu. Kalau turun 50, beli lagi. Pasang aja automatic buy order kalau dia di bawah 60, 59, 58, 56, 55, itu pasang aja bentuk piramida. Paling bawah mungkin pasang aja 100 juta di harga 50 kalau ada duitnya. Kalau nggak ada ya seadanya lah. Paling besar ordernya di 50. Langsung aja GTC, till cancel, pokoknya pasang di situ. Oke, sekarang kita lihat VPA, Goto. Wah, udah lewat 1 jam ya. Oke, kita lihat sekarang daily-nya. Ini adalah marking down. Sini. Ya, ini sudah mungkin fase D. Ada gap tutup. Low, high, high low, higher high, high low, higher high. Mungkin dia turun. Jadi di sini ada demand zone. Kalau dia turun ke bawah ini, pasang aja order buy. Mudah-mudahan dia naik ke atas karena pattern-nya sedang berjalan. Untuk ini marking down, ini akumulasi, ini marking up. Ya, jadi siklus kecilnya sedang berjalan di fase D atau E nih. Oh, tapi bahaya juga nih. Bapak Ibu bisa lihat, ini ada 1, 2, 3, 4 candle merah. Trennya adalah turun. Sepakat ya, ini adalah fakta. Kita bicara fakta, price down. Lihat volumenya. 3 candle terakhir. Memang tekanan yang kuat, tapi dia ditahan oleh demand zone di sini. Jadi Bapak Ibu, ya di sini kita buy on weakness aja lah. Saya pasang sampai bawah nih. Buy on weakness paling banyak di 50. Kita lihat demand zone-nya, VBP, Goto. Itu yang menahan. Ini adalah demand zone. Ini ditahan oleh di sini, dia rebound. Jadi pasang aja buy on weakness 66, 65, 64. Tinggal money management aja. Misal ini 10 lot, 20 lot, 30 lot, 40 lot, 50 lot, 60 lot, sampai paling bawah lah berapa ratus lot kita nggak tahu. Kita lanjut dengan foreign flow dengan perintah PIF Goto. Berikut ini chart foreign flow untuk Goto. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana dia bergerak bolak-balik. Ya, di sini kadang-kadang dia ada korelasinya antara pergerakan sahamnya dengan foreign flow. Kita lihat hari Jumat asingnya net sell 27,4 miliar, tapi dalam 5 hari ada net buy 92,2 miliar. Dalam 20 hari asingnya sudah ada akumulasi 153,9 miliar. Bolehlah kita katakan ya dalam 1 bulan terakhir asingnya akumulasi dan sini terdeteksi warna hijau. Dalam 60 hari ada 97,6 miliar net buy, dalam 100 hari ada 67,3 miliar asingnya net buy. Artinya 20 harinya sudah net buy dan trennya nih sudah terdeteksi dari awal Desember ada akumulasi. Oke Bapak Ibu, saya rasa cukup, udah lebih juga 1 jam. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like. Untuk bulan Desember ini tidak ada workshop. Mungkin akan ada alumni gathering nanti di bulan Januari. Tahun lalu juga kita ada
alumni gathering ya. Jadi peserta workshop yang datang dari luar kota kita online itu, dan hanya untuk para alumni. Kita akan update materi workshop, dan bagi yang mau berminat ikut workshop, belum bisa saya tanya kapan kepastian, tapi biasanya di akhir Januari ada satu batch ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.